Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang dinamika atmosfer. Baiklah, kita mulai saja tentang yang pertama tentang pengertian atmosfer. Ya. Pengertian atmosfer dilihat dari arti katanya berasal dari dua kata, yaitu atmos dan sfera. Atmos itu artinya adalah uap air atau gas, dan sfera artinya adalah selimut. Jadi dari arti katanya maka atmosfer dapat diartikan gas yang menyelimuti bumi atau menyelimuti planet. Kemudian secara luas atmosfer itu adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Ya, lapisan udara yang menyelimuti bumi. Ketebalannya mencapai 1000 km dari permukaan bumi. Dan gas-gas penyusun atmosfer yang pertama adalah nitrogen, ini paling banyak, mencapai 78% lebih. Ini berfungsi untuk kalau terserap oleh tubuh ini menjadi unsur utama asam amino. Kemudian yang kedua adalah oksigen, ini yang diperlukan oleh manusia untuk bernapas, mencapai 20,9%. Yang ketiga adalah uap air yang jumlahnya kurang dari 2%. Ini berfungsi sangat menentukan banyak sedikitnya curah hujan. Yang keempat adalah karbon dioksida. Ini berfungsi untuk fotosintesis tumbuhan. Dan masih banyak gas-gas yang lain. Jadi yang utama itu adalah 1 sampai 4 ini. Jadi nitrogen, oksigen, uap air, dan karbon dioksida. Kemudian manfaat dan fungsi atmosfer. Yang pertama adalah melindungi bumi dari berbagai macam benda luar angkasa. Jadi ada yang namanya meteor, ini kalau jatuh ke bumi maka dia akan terbakar di lapisan atmosfer yang disebut dengan mesosfer. Jadi meteor akan terbakar di lapisan mesosfer. Yang kedua adalah melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet, yaitu pada lapisan stratosfer itu ada lapisan ozon, itu yang melindungi atau yang dapat menyerap sinar ultraviolet sehingga suhu bumi tidak terlalu tinggi. Yang ketiga adalah mengandung berbagai macam gas yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup seperti tadi, ya. Ada nitrogen, ada karbon dioksida, ada oksigen, ya, ada gas uap air. Yang keempat, sebagai media cuaca yang dapat mempengaruhi terjadinya angin, salju, hujan, awan, badai, topan, dan sebagainya. Ini pada lapisan yang pertama, yaitu pada lapisan troposfer. Nah, kita lihat saja ini lapisan-lapisan atmosfer. Yang pertama adalah ini troposfer, ini lapisan yang paling bawah, ketebalannya 0 sampai 18 km. Ini semua peristiwa cuaca dan iklim terjadi di lapisan troposfer. Di atasnya yaitu ada lapisan stratosfer, 18 km sampai 60 km. Ini di sini ada lapisan ozon tadi yang berfungsi untuk menyerap sinar ultraviolet. Yang ketiga yaitu 60 mesosfer, tebalnya 60 km sampai 80 km. Di sini lapisan ini yang berfungsi atau dapat membakar meteor. Meteor itu akan terbakar di mesosfer. Yang berikutnya adalah yang keempat, lapisan termosfer, 80 km sampai 370 km. Ini berfungsi untuk memantulkan gelombang radio. Dan yang terakhir adalah disipasisfer, ketebalannya 370 km sampai 1000 km. Pada lapisan ini gaya gravitasi semakin berkurang. Demikian saya akhiri sampai di sini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.